Oke, kembali lagi di channel saya. Terima kasih yang sudah support, like dan subscribe-nya. Saya tunggu buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan pencet di bawah sini untuk like dan subscribe. Jangan lupa bisa ke teman-teman. Kali ini saya akan mereview sebuah alat. Ini bur cordless. Ini bisa buat bur, juga bisa buat untuk screw, membaut sama mengendorin baut. Ini sudah menggunakan baterai, jadi ini tidak perlu kabel lagi dan kita nggak perlu susah-susah membawa roll kabel yang panjang ya. Kalau di e-commerce ini seharga 750 sampai 900 sekian dengan tipe yang sama, merek yang sama. Kenapa bisa beda harga saya kurang tahu. Kalau di official store-nya di Black & Decker itu di rank 900 ribuan. Kalau di lain-lain market itu jauh lebih murah lagi. Mungkin bisa dilihat dulu komentarnya. Kalau komentarnya bagus, barangnya banyak yang bagus, kalian bisa recommended dibeli di selain official store. Oke, langsung saja ya. Ini Black & Decker dengan tipe mana tipenya ini? Oh, ini BCD 003C1. Ini juga produk impor dari Israel. Ini bulan 3 2022. Buat kalian yang membacklist produk-produk dari Israel, mungkin ini di skip dulu aja. Tapi itu pribadi ya, maksudnya itu opini pribadi. Kenapa ini jadi recommended? Karena harganya jauh lebih murah, 700.000 sekian. Kalau di luar stores resminya. Bisa dapat beberapa fitur yang nggak ada di komputer lain. Tak bacain spesifikasinya ya. Ini dengan power 18 volt baterainya, dengan torque itu 45 nanometer. Untuk load speednya itu 0 sampai 360 rpm, paling cepat 0 sampai 1400 rpm. Beats per menitnya 0 sampai 21.000. Cuk tipenya keyless. Kemudian clutch positionnya 11, choke size-nya itu 10 mm. Bisa pakai bur dengan ukuran 1 cm ya diameternya. Kemudian untuk pengeboran kayu itu bisa sampai 2,5 cm kedalaman. Untuk besi itu bisa kedalaman 1 cm. Untuk masori ini kayak beton. Itu 1 cm juga untuk kedalaman. Pegangannya ini soft. Terus kemudian speednya ada 2 speed, 1 dan 2. Bisa dilihat. Ini baterai kapasitinya 1,5 ampere per hours. Untuk beratnya 0,9, hampir 1 kilo tanpa baterai. Kemudian jika dipasang baterai 1,3 kilo. Kita langsung buka aja ya. Jadi isinya ada manual book seperti ini. Terus dapatnya nggak ada lagi, jadi cuma kardus sama packing seperti ini. Ini kayak kertas telur. Terus packingnya cuma seperti ini. Jadi kalau brand lain itu kita dapat hard case-nya, jadi ada box untuk kita bawa, jadi nggak perlu bawa per unit ya. Ini kita perlu tas lagi buat nempatin ini kalau misal di bawah-bawah seperti itu. Dan ini juga resiko tercecer ya untuk chargernya dan lain-lain. Kita review dulu dari yang ini. Ini baterai, kapasitasnya malah kita yang dapat 20 volt. Kalau di sini tertulis itu kapasitasnya untuk baterai 18 volt, tapi kita dapat yang 20 volt. Kenapa yang 20 volt? Nggak tahu juga. Mungkin tenaganya jauh lebih besar ya, lumayan kan, dapat selisih 2 volt dari speknya. Untuk baterai sangat rapi, build quality-nya juga. Ini yang saya heran tuh stikernya tuh rapi banget, gapnya pemasangannya itu benar-benar rapi. Jadi antara stiker ditempel dengan atas simetrisnya itu benar-benar dapat simetris. Jadi ini nggak asal-asalan ditempel, jadi benar-benar diperhitungkan ya. Sampai stiker aja digituin. Terus ini emboss barcode-nya juga bukan stiker. Ini digrafir. Ini seperti diukir kayak pakai laser gitu. Terus di sini juga diukir. Jadi ini bukan stiker. Ini plastik dengan finishing glossy, terus kemudian diukir.
seperti ini. Ini juga dapat diukir juga. Untuk plastiknya ini premium kalau menurut saya, karena ini benar-benar solid. Ini ada warna orange untuk buka pengunci, jadi penguncinya seperti ini. Untuk port konektornya ada 4 di sini. Bisa kelihatan ini bahannya stainless bukan kuningan. Terus beratnya sekitar dari selisih 0,9 sampai 1,3, berarti ini beratnya 400 gram. Oke, seperti itu untuk chargernya. Oh iya, baterai ini ada satu kekurangannya. Jadi nggak ada indikator dimana kalau baterainya itu penuh, harusnya ada ya lampu 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kalau baterainya berkurang, lampunya tinggal 3 yang nyala, atau tinggal 2 atau tinggal 1 untuk saatnya di charge kembali. Kalau ini nggak ada, jadi bener-bener simple. Dan ini salah satu kekurangannya ya, karena mungkin nggak ada indikator baterai di sini, di bodinya. Untuk chargingnya, kita dapat charging dengan kapasitas 8-20 volt. Untuk ampernya 400 mAh. Jadi tidak nyampe 0,5 mAh ya. 0,5 ampere tidak nyampe, berarti ini chargingnya yang slow. Chargingnya ini tertulis di sini, itu sudah saya baca, itu butuh waktu 4-5 jam. Jadi benar-benar lama untuk chargingnya. Terus indikator chargingnya juga dapat simple, model simple, jadi nggak ada indikator lampu 1, 2, 3, 4 gitu untuk menentukan kapasitas baterai. Ini cuma ada lampu berkedip jika masih posisi charging, dan lampu stay on jika chargingnya sudah mulai penuh. Seperti itu. Untuk port konektornya juga di sini ada 4. Ini bahannya aluminium atau mungkin stainless steel ya. Ini bukan dari kuningan. Dan ini resiko tersetrum, tapi tersetrumnya nggak terlalu kenceng karena ini cuma 12 volt. Jadi saat ini tercolok ke listrik dan ini tersentuh atau terpegang, rasanya seperti sengkring-sengkring gitu. Untuk pemasangannya gampang. Ini sudah ada port konektor di sini, kita tinggal colok seperti ini. Nah, posisi chargingnya seperti ini. Jadi kita tinggal pantau lampu ini masih berkedip atau lampu ini sudah nyala on terus untuk kapasitasnya sudah penuh. Oke, kabelnya ini berapa meter? Saya mau lihat dulu untuk kabel chargingnya. Lumayan panjang sih. 1,5 meter. Bisa dipastikan kabel ini panjangnya 1,5 meter. Jadi buat kalian yang punya stop kontak tinggi itu bisa menaruhnya di lantai, sampai ke lantai. Kemudian ini unitnya. Unitnya cuma di plastik packing seperti ini ya. Nah, ini coknya. Kita bahas satu-satu ya, dari ujung dulu. Ini coknya. Ini bisa diputar untuk membuka. Maksimal diameter 1 cm, dari sini ke sini itu 1 cm sesuai spesifikasinya. Kita bisa isi, bawaannya cuma dikasih ini tersimpan di sini di atas pegangan. Nah, seperti ini baut min sama baut plus. Coba kita masukkan ke cuk, terus kita putar. Nah, seperti ini ya terpasangnya. Ini sudah kenceng. Terus kemudian ini terbuat dari plastik. Kemudian ini juga dari plastik. Ini juga dari plastik. Terus ini ada speed. Sini untuk bur. Ini untuk baut dengan beberapa speed torsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kekuatan. Jika 1, dia akan memutar dengan kekuatan yang sangat rendah. Misalkan kita membuka elektronik atau mengencangkan baut TV, jadi tidak sampai merusak rumah-rumahan bautnya ya. Kalau yang 10 ini torsi yang paling kencang,
misal kita baut di blok mesin gitu ya. Kalau ini khusus buat bur, kita buat mengebur ke kayu. Kalau yang hammer ini khusus untuk mengebur ke beton atau mengebur ke besi. Ini pukulan hammer. Jadi ada 3 tipe, hammer, bur, sama ini buat baut dari 1 sampai 10 torsinya. Kita bisa setel. Kemudian di sini ada tombol bukan on off, ini tombol speed 1 dan speed 2. Kemudian dari bahannya ini plastik. Kemudian yang warna orange ini adalah soft, ini apa ya, ini karet. Semua yang berwarna oranye ini karet. Ini tertulis 18 volt. Ini untuk merubah rotasi dari searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Kalau posisi tengah seperti ini mengunci. Nah, ini mengunci. Jadi ini nggak bisa ditekan. Kalau mentok ini bisa ditekan. Seperti itu. Pegangannya enak karena ini karet, terbuat dari karet, dan ini yang plastik cuma di sini. Kemudian di bawah ini konektor untuk baterai ada 3. Coba kita pasang baterainya ya. Nah, seperti ini. Tambah berat, jadi beratnya tertumpu di bawah. Kemudian di sini ada lampu buat menerangi kalau misal kita butuh pencahayaan di malam hari ya. Nah, seperti itu. Jadi ini enak banget buat teman-teman yang suka bongkar pasang. Alat ini alat yang sangat recommended. Ini mempercepat pekerjaan, dan merek yang bagus juga dengan bahan yang solid. Harga 700.000 sampai 900.000 kita sudah dapat seperti ini. Kekurangannya ya ini nggak ada indikator baterainya, dan sininya belum metal aja, ini masih plastik gitu. Kalau kalian bisa beli yang di atasnya ini, itu jauh lebih baik lagi dengan beberapa merek seperti Makita atau DeWalt, itu jauh lebih bagus lagi dengan harga di atasnya juga tentunya, sekitar 1,5-an ke atas. Oke, gitu aja reviewnya, dan ini hanya overview setelah unboxing unit Black & Decker dengan tipe DC BCD003C1. Terima kasih sudah like dan subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja, nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.